Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, edisi hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Injil akan membahas sosok Yohanes Pembaptis yang dibunuh karena membela kebenaran. Injilnya adalah Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mendapat dua tokoh yang sangat berkebalikan sifatnya. Tokoh pertama adalah Yohanes Pembaptis yang dengan berani menegur yang berbuat salah. Bagi Yohanes Pembaptis, dia tidak mencari lagi yang namanya penerimaan dari orang lain. Ketika kita memperingatkan orang lain, menegur orang lain, selalu ada resiko bahwa kita ditolak. Selalu ada risiko bahwa kita akan dijauhi. Kita tidak akan dijadikan sahabatnya lagi, misalnya. Atau kita tidak akan ditolong lagi. Kita tidak akan disapa lagi, dan sebagainya. Ini adalah semua resiko yang diambil secara sadar oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan dia sangat sadar risiko bahwa dia akan ditangkap dan dibunuh karena menyampaikan warta kebenaran. Tokoh yang kedua tidak lain tidak bukan adalah Herodes sendiri. Dia adalah tipe orang yang mencari aman dengan segala cara. Di satu sisi, dia mengagumi Yohanes Pembaptis yang diterima oleh banyak orang karena pewartaan pertobatannya. Tetapi di sisi lain, Herodes adalah seorang yang mencari kenyamanannya sendiri. Maka ketika nanti dibujuk oleh Herodias dan anak putrinya dengan tariannya itu, kemudian Herodes melupakan kekagumannya terhadap sosok Yohanes Pembaptis. Nah, diri Herodes ini juga bisa menjadi cermin bagi kita. Ketika kita diingatkan oleh orang, apakah kita kemudian mencari aman kita sendiri dengan apa? Dengan menolak si pemberi pesan kebaikan itu, atau mencari aman dengan cara kita sendiri supaya kita tidak dipersalahkan padahal kita salah, atau secara ekstrim kita malah menyingkirkan orang yang menegur kita dengan baik-baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga dalam hidup kita tidak ragu menegur dan ditegur, memberi nasihat dan menerima nasihat, supaya hidup kita menjadi hidup yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Mewartakan kebenaran memang tidak mudah, tetapi itulah tugas kita sebagai pengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.